Tuhan, walaupun kami berjauhan tempatnya, tetapi kami tahu persekutuan kami, persekutuan di dalam Roh Kudus. Oleh sebab itu dimanapun kami berada, kami dapat bersekutu karena Engkau yang mempersatukan kami ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Tuhan, ampuni segala pikiran-pikiran kami yang tidak kudus. Ampuni segala perbuatan perkataan kami yang tidak menyenangkan Engkau. Kuduskan kami kembali roh, jiwa, tubuh kami. Basuh kami semua dengan kuasa darah Yesus yang Maha Kudus, supaya kami boleh dilayakkan ada di dalam hadirat-Mu saat ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti, dan dengan pertolongan-Mu saja ya Roh Kudus kami boleh menjadi pelaku atas segala firman yang kami akan dengar pada sore malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam surga, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Mau langsung ya Pak ya? Oke, saya share Silakan, screen Pak ya. Dharma. Ya, Ya, boleh Pak. Silakan. Ya. Nah, ya seperti yang pernah yang saya sampaikan bahwa kita punya tema hari ini, jadilah murid pemenang katanya. Mau jadi murid pemenang atau mau jadi murid? Atau mau jadi pemenang? Atau mau jadi murid pemenang? Nah, yang pemenangnya siapa gitu? Ya, jadi yang jadi pertanyaan kan begini, kuncinya tuh ada di murid ternyata. Yang jadi pertanyaan kenapa mesti menjadi murid? Firman Tuhan mengatakan gini di dalam Matius 13 ayat ke-10 sampai 11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Maka datanglah murid-muridnya. Murid datang kepada guru. Murid kita sebagai murid datang kepada Tuhan ngapain? Bertanya tentang apa? Tentang kerajaan sorga. Tentang apa? Tentang sesuatu yang kita tidak mengerti. Bukan salah kita punya guru di dunia ini. Bukan salah kita punya mentor di dalam dunia ini. Tetapi terlebih daripada segalanya adalah kita datang kepada guru di atas segala guru, yaitu kepada Tuhan sendiri melalui Roh Kudus kita. Roh Kudus is our teachers. Gitu. Ya, karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong, Roh pengajar. Dia adalah Roh Kristus sendiri. Dia yang akan membukakan segala rahasia kepada kita. Oleh sebab itu, bukan salah kita mempunyai kawan-kawan yang senior yang bisa membantu kita menerjemahkan segala sesuatunya. Tetapi terlebih lagi jangan menggantungkan segala hal kepada manusia. Gantungkan segala apapun juga kepada Tuhan yang memiliki firman itu. Kalau kita mau mengerti firman, tanya sama yang punya firman, tanya kepada firman itu. Karena Tuhan Yesus bilang, aku akan mengirimkan Roh Kudus, nanti Roh Kudus itu yang akan menolong kita mengerti atas semuanya ini. Jadi kita belajar menjadi murid supaya kita tahu rahasia kerajaan sorga. Nah, kenapa kita perlu menjadi murid? Nah, seorang pendeta yang cukup besar, namanya Bill Hybels ini, dia bilang begini, kami melakukan satu kesalahan katanya. Padahal dia punya murid banyak. Dia sudah menjadi guru atas murid-murid di sekolah Alkitabnya luar biasa banyak. Tapi sebagai seorang yang cukup besar, yang cukup berwibawa, dia bisa mengatakan dan berani mengatakan kami melakukan kesalahan. Nggak gampang loh Pak. Ya, jangankan dia, kita aja kalau dibilang, waduh kamu maksudnya salah begini, wah ngotot dulu. Ya, tapi ini seorang katakan pendeta yang cukup berpengaruh, dia bisa mengatakan kami melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Apa yang seharusnya kita lakukan ketika seorang menjadi percaya katanya. Kita harus mulai mengajarkan mereka. Kita harus mulai mengajarkan mereka bahwa mereka harus mengambil tanggung jawab untuk memberi makan diri sendiri. Yang pertama. Jadi mereka bukan menjadi murid kita,
Mereka harus menjadi murid Kristus seperti Matius 28 katakan. Supaya mereka menjadi murid Kristus, bukan menjadi murid kita. Caranya bagaimana? Suruh mereka mengambil tanggung jawab untuk memberi makan diri sendiri. Nanti kita akan sharingkan sedikit demi sedikit. Yang kedua, kita harus mengajarkan kepada mereka katanya, untuk apa? Baca Alkitab. Untuk melakukan praktek hal-hal rohani secara agresif dan mandiri. Tadi Pak Budiman Ranti udah bercerita tentang ini. Ya. Saya banyak sering kali sharing dengan Pak Budiman Ranti gitu kan. Nah, awal-awalnya Pak Budiman Ranti ini saya lihat luar biasa. Ya, dia seorang pembelajar yang luar biasa. Pak Dharma ini maksudnya apa? Ya tanya sendiri sama Tuhan. Gitu. Kelihatannya nyeleneh gitu ya. Pak Dharma ini maksudnya apa? Tanya sendiri sama Tuhan. Kalau udah mentok baru nanti tanya sama Tuhan. Oh dia itu firman yang hidup. Roh Kudus itu penolong. Dia pasti akan membawa kita kepada satu pemahaman yang benar. Waktu saya bertobat tahun 86, saya ini sejak kecil rajin ke gereja, saudara. Tapi waktu saya bertobat tahun 86, saya ikut dalam persekutuan. Terus saya tanya, ini apaan gitu ya? Kertas selembar. Yang setiap minggu dulu saya kalau ke gereja selalu ada dan selalu saya lihat. Dia bilang, oh ini diambil dari Alkitab. Oh, diambil dari Alkitab gitu ya. Terus saya ditanya, kamu pernah baca Alkitab? Wah, gengsi juga nih. Pernah, padahal lihat aja belum pernah, Pak. Gitu. Ya, tapi gengsi juga saya gitu. Kamu suka berdoa? Berdoa. Berdoanya apa? Bapak kami itu pun juga kadang-kadang salah gitu. Itu yang dihafalin cuma hafalnya satu itu aja saya bilang gitu ya. Gitu. Oh, kamu tahu bahwa dia Bapak, kita anak. Waduh, kaget luar biasa saya. Dia Bapak, kita anak. Baru saya tahu, oh dia Bapak, kita anak. Oke, dia Bapak, kita anak. Kalau gitu anak boleh tanya sama Bapak. Oke, saya mulai memberanikan diri. Nah disitulah saya mulai belajar bagaimana mengenal Tuhan. Di mana sesungguhnya kita bisa belajar menjadi murid kalau kita disuruh menjadi murid. Kita bergabung di dalam wadah yang luar biasa ini namanya Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Kita punya members meeting. Oleh sebab itu di dalam setiap chapter harus ada member meeting. Di dalam members meeting ini kita berdoa dan kita teaching training. Itu isinya dua macam ini. Berdoa untuk apa? Nah kita kan ada prayer meeting hari ini. Di antaranya berdoa untuk kebutuhan pribadi, itu bisa doa pribadi, tapi di dalam doa korporat berdoa untuk sesuatu. Ya, tempat di mana kita tinggal, usaha kawan mungkin yang dalam kesulitan, apa dan sebagainya banyak macam kita berdoa. Ya. Teaching training. Teaching training ini sesungguhnya kita belajar bagaimana membangun organisasi yang kita tinggalin sekarang ini FGBMFI. Di dalam konteks FGBMFI tentunya adalah chapter. Ya. Nah, bagaimana membangun chapter dan kalau kita mau membangun chapter tentu kita mesti tahu apa itu chapter. Gitu kan? Chapter itu adalah sarana untuk membangun manusia rohani. Jadi manusia rohani terbangun, maka pasti chapternya terbangun. Kalau chapternya mau terbangun, bangunlah manusia rohani daripada anggotanya. Maka chapternya pasti terbangun. Karena di dalam kita punya statement, setiap anggota itu atau calon anggota itu harus sudah lahir baru. Artinya dia sudah punya Roh Kudus. Artinya dia siap untuk mengikuti kaidah-kaidah Alkitab. Untuk membangun manusia rohani. Jadi begitu sederhana. Lalu ngapain kalau kita sudah membangun manusia rohani, apa tuh maksudnya? Nah nanti bisa diperdalam ya. Mungkin bukan konteksnya hari ini gitu ya. Kita membangun manusia rohani kita sampai kita mengenal Tuhan dengan benar. Baru kita bisa mengatakan bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah baru nanti kita mendapatkan satu fellowship yang kuat di antara anggota. Kenapa? Karena masing-masing semua anggota memberi dirinya dipimpin Roh. Kalau semua memberi diri dipimpin Roh, maka persekutuan kita menjadi persekutuan Roh dan kita menjadi kuat. Kita ini menjadi satu tubuh Kristus di mana Kristus menjadi kepala.
Itulah sebabnya kita dikatakan pelayanan tubuh. Tidak semua punya karunia yang sama. Tidak semua punya karunia yang sama. Kita masing-masing mempunyai karunia yang Tuhan berikan. Kita menjadi satu tubuh melayani bersama-sama di mana Kristus sebagai kepalanya. Supaya kita punya persekutuan ini bukan cuma kuat tapi juga memberi dampak. Memberi dampak apa? Setiap anggota kita mulai membangun personalnya, membangun dirinya. Membangun apa? Membangun dengan komitmen. Komitmen terhadap apa? Terhadap salib. Jadi kalau kita berkomitmen terhadap salib, tentunya kita berkomitmen untuk berbuah. Dan kalau begitu, kenyataannya saya ini mengalami banyak kesulitan dan segala macam. Bro, Tuhan Yesus bilang pikul salib, bukan berarti kalau ada masalah itu, terus kita bilang, wah salah saya. Bukan. Ya, inilah waktunya kita mendewasakan diri. Efesus 1 ayat 13-14 mengatakan gini, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu yang adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Materai itu bukan di dalam barang, Pak. Materai itu di luar barang. Jadi kalau Kristus ngelihat kita, kalau Bapa lihat kita, kalau Anda dipilih oleh Tuhan untuk ada di Full Gospel ini, karena ada Roh Kudus di dalam Anda. Jadi yang dia lihat Roh Kudusnya. Jadi oleh sebab itu, maka kita bisa menjadi alat Tuhan. Roma 8 ayat ke-9 mengatakan gini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, memiliki roh kudus, maka sesungguhnya kita milik Kristus. Enggak berhenti sampai di situ. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan dagingnya. Dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin roh. Dan janganlah gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling menantang dan dan saling mendengki. Jadi saudara, kita bisa memberi hidup kita dipimpin roh. Kalau kita tahu siapa roh itu, dia adalah roh Kristus. Kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, maka kita akan dengan mudah memberikan diri kita, hidup kita dipimpin oleh roh. Mungkin nggak kita menyerahkan hidup kita kepada sesuatu yang kita nggak tahu? Kan nggak mungkin. Kalau kita tahu siapa roh Kristus itu, maka kita pasti berani mempercayakan hidupnya. Jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidupmu dipimpin roh, berarti kita memberikan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh roh. Trust God, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tentunya bukan sembarangan, karena kita tahu kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Itulah sebabnya kita bilang bahwa menjadi murid pemenang, karena roh Kristus. Tuhan Yesus bilang begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Matius 28. Nah, roh Kristus yang memiliki segalanya itu ada di dalam kita dan menjadi milik kita. Makanya kita menjadi pemenang karena roh pemenang ada di dalam kita. Gitu. Nah, kalau begitu, bagaimana dong caranya menjadi murid? Mau jadi murid, simpel saja. Baca firman, dengar firman. Tentunya firman yang mengarahkan kita kepada keselamatan.
Ya, oleh sebab itu tadi di dalam Efesus dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Yang selanjutnya, percaya dan terima keselamatan itu. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan kita semua sudah ada di dalam posisi ini. Lalu kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan kepada kita karena kita ini cenderungnya mau bawa cara kita sendiri hidupnya. Mungkin buat yang udah di atas 50, 60 mungkin enggak begitulah pada masa ini udah berserah sama Roh Kudus. Tapi anak-anak muda, ya kalau mau tahu lebih jauh tentang ini, coba nanti suruh Bro Benny, Lucy bersaksi, suruh Bro Budiman Ranti bersaksi bagaimana dia sebelum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kasih kita Roh Kudusnya. Kita ini udah jadi milik Dia. Gitu. Untuk apa? Menolong kita. Gitu. Memberikan Dia Roh Kudusnya, berarti kita menerima Roh Kudus, lalu kita memberikan hidup dipimpin Roh. Maka kita bisa hidup dalam kemenangan, karena yang mimpin itu Roh kemenangan. Kita bisa hidup di dalam kemenangan, itulah sebabnya dikatakan kita akan menjadi murid pemenang. Kita menjadi murid pemenang, yang menang itu Dia. Maka kita akan menjadi pemenang juga karena Dia sudah menang atas segalanya. Kalau yang kita menjadi murid si A, maka kita menjadi muridnya si A. Kalau si A-nya orang yang tukang nyeleneh, ya kita jadi murid nyeleneh. Kalau kita menjadi murid pemenang, kita bisa menang dan kita pasti akan menjadi pemenang di dalam segala persoalan. Kuncinya trust God. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita memang menjadi murid pemenang, tentunya kita mulai membangun diri kita. Ya, menjadi murid yang faithful, yang akuntabel, yang submissive, yang transparan. Yang setia kepada tugas apapun yang dipercayakan kepada kita. Dan semua yang dipercayakan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, dengan sikap hati yang tunduk. Sikap hati yang tunduk ini menerima pekerjaan tanpa bersungut-sungut. Dan dalam posisi seperti itu pun kita siap untuk dikoreksi. Ya, transparan terhadap segala apapun juga. Brother, Roh Kuduslah yang pilih Anda dan membawa Anda ada di FGBMFI ini. Bukan untuk berjabatan tetapi untuk berfungsi. Roh Kudus bahwa Anda ada di Full Gospel ini untuk berfungsi, bro. Bukan untuk jabatan. Sebagai apa? Nah, setiap kita mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda. Kenali calling kita. Hidup di dalam calling kita. Itulah sebabnya untuk bisa hidup di dalam calling. Maka kita butuh atmosfer lingkungan. FGBMFI lah salah satunya. Atmosfer yang lingkungan yang begitu sehat. Makanan asupan yang sehat, firman Tuhan. Jadi bukannya sok firman, kalau kita kumpul dikit-dikit ngomong firman katanya. Bukan sok firman, memang makanan kita firman. Supaya manusia rohani kita ini semakin dewasa. Bukannya kita sok dikit-dikit firman. Brother, sekali lagi Anda hebat karena Roh Kudus yang memilih Anda. Selamat melayani dengan kekuatan Tuhan, jangan dengan kekuatan sendiri, karena kemampuan kita terbatas. Tuhan Yesus memberkati, jadilah murid pemenang. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya. Amen. Thank you. Wow. Singkat, padat, jelas. Puji Tuhan. Menjadi murid pemenang. Luar biasa nih Pak Dharma. Wow. Haleluya, Tuhan. Diingatkan Tuhan kembali kita. ya. Ya, itulah makanya Pak. Itulah makanya kita yang muda-muda perlu berguru Pak dengan yang lebih berpengalaman. Ada Pak Jeffrey, ada Pak Vincent, ada Pak Adam itu diutus gitu kan. Iya Pak. Di dalam Efesus bilang Tuhan yang menyediakan semua guru-guru dan para nabi.
Nah, Benar. kita Betul. mesti berfungsi sebagai itu. Betul, Teman-teman udah Pak. siap kok, para senior. Ya. Ya, Mantap. Tuhan berkati semuanya. Ya. Iya, Amin. siap. Ya, Oke, silakan Pak dilanjutkan. Ya. Selanjutnya Pak Jeffrey, kita mau berdoa ya. Pak Jeffrey. Iya, doa untuk apa ya kira-kira poinnya? Pokok-pokok doanya Oke. apa? Ya, pokok-pokok doanya mungkin yang pertama adalah untuk chapter-chapter di Australia, New Zealand, Pak. Lalu juga yang di Indonesia juga, Pak. Kita bisa semakin berkembang, Ya. semakin banyak menjangkau jiwa, ya, khususnya pria-pria dimenangkan. Lalu juga untuk chapter-chapter yang harus dihidupkan kembali, Pak, kita mau doakan juga ya, seperti di New Zealand, di Perth, Brisbane, Melbourne, ya, di kota-kota di Australia. Mungkin ada Pak Adam, ada tambahan juga kalau saya lewat. Ya, oke. Ya, beban kita pada saat ini itu memang ada kota-kota yang cukup lemah. Jadi kalau kita simak dengan apa yang pedoman yang diberi oleh kantor nasional, ada beberapa chapter yang bisa dibilang di kategori lemah. Itu kita mesti support dengan doa ya. Juga memang salah satu faktor yang sangat memberi keberatan buat banyak chapter presiden atau semua officer yang melayani di full gospel itu kesibukan masing-masing, kesibukan keluarga, kesibukan kerja. Nah, itu sesuatu yang kita mesti support dengan doa supaya sedemikian rupa Tuhan bisa memberi kelonggaran kepada kehidupan mereka masing-masing. Juga ada beban beberapa kota ya, terutama kota Melbourne pada saat ini bisa dibilang vacuum. Kita masih mencari chapter presiden yang baru supaya bisa meneruskan. Ada orang-orang yang memang sebelum ini rajin untuk datang, tapi karena chapter presidennya pada saat ini kesibukan, kita juga mesti support mereka dengan doa dan juga mencari kandidat yang baru. Terus ada kota-kota yang betul-betul kita sama sekali nggak ada presence ya. Jadi sama sekali nggak ada nggak ada officer atau chapter presiden di kota-kota ini. Ini ternyata kota capital city. Capital city-nya Australia itu Canberra. Kita nggak ada chapter presiden. Jadi waktu itu Pak Ayung dan Pak John Thompson kita sama-sama juga pergi mencari, tapi sampai saat ini masih vacuum. Jadi ada kota juga capital city New Zealand, Wellington, itu satu yang beban saya juga untuk berdoa. Salah satu lagi yang juga kita perlu doakan itu Tasmania. Tasmania sebagai pulau sendiri itu bagian negara itu ternyata Hobart juga tidak ada. Jadi ya mohon Pak Jeffrey, kita ini dari saya kota-kota yang kita mesti support dengan doa juga ya Pak. Ya begitu saja dari Kalau saya. Darwin gimana Pak? Pak Darwin, pada saat ini kita ada Pak Dominguez. Nah itu keadaannya juga Pak Dom sebagai chapter di sana, dia ada kesibukan. Saya ya kadang-kadang ada bicara dengan dia, itu statusnya masih tanda tanya ya, karena mendadak Pak Dom itu menjadi banyak kesibukan. Dia itu guru sekolah dan ternyata guru dia mengajar bahasa Indonesia dan ternyata bahasa Indonesia di Darwin itu jadi compulsory ya. Jadi orang-orang di sana tuh orang Darwin bisa ngomong Indonesia banyak kan. Nah, dia on top of dia punya tugas di sekolah, dia juga ada pelayanan di rumah. Pelayanan untuk menjalankan Bible study group juga. Jadi dia juga ada beban yang berat pada saat ini. Jadi kita mesti
bantu kota Darwin juga dengan doa, karena saya tahu sekali Darwin itu banyak sekali orang Indonesia. Di NTT, dari NTT, nah banyak sekali. Nah, itu mudah-mudahan Tuhan membuka jalan yang baru buat Darwin juga. Ya begitu, Pak. Baik. Ya. Ada lagi? Kita Mungkin? juga hari ini ada Pak Rudi Yap baru NEVP kita baru join ini. Mungkin nanti Wah. kita minta Pak Rudi Yap juga untuk membantu kita dengan berdoa ini. Ternyata Pak Rudi datang pada waktu yang tepat. Mantap. Sorry terlambat ini. Nggak terlambat, Pak. Never too late. On time. Iya. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Pak Jeff, Ya. sekalian doain itu Pak Jeff buat chapter baru lah yang kalau bisa kita bentuk kayak orang-orang yang datang lebih benar-benar mau melayani Tuhan gitu loh. Amin, amin. Ya, itu juga penting Pak Maksi. Ya, ini SDM-nya ya. Terus kalau boleh saya tambahkan dengan NTT ya, secara umum ya. Oh iya. Iya. Kalau boleh saya potong, saya maaf. Juga ke sana ya. Sorry, kalau boleh saya potong. Saya mohon maaf, jam 5 saya pamit, saya harus pergi sama keluarga. Mau pergi gitu. Ya, Pak. Udah Thank you, janji. Pak Budi. Aku thank you Pak Jeffrey. Thank you Pak Budiman. Thank you buat sharingnya. Thank you Nice Pak. to meet you all. I wish we can meet very soon in Jakarta. Ya, Mantap. amin. Ya. Oke. Amin. Pamit Pak ya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati, Pak. Ya. Tuhan berkati. Oke. Ya. Ada Ini lagi yang juga lain? ada Pak Joni Melinggan. Ini dari Joni, siapa Pak? Joni Melyangan. ada Pak Kalau boleh tahu Pak Jimmy itu dari mana ya Pak ya? baru Pak Jimmy. Pak Jimmy dari Melbourne bukan? Jimmy dari Sydney Pak. Ini member Sydney, ya? kita member Oke, kita oke. di Sydney. Oke. Baik. Ada pokok doa yang lain? Android nggak tahu. Ya udah. Oke, mungkin kita juga bisa doa untuk NTT ya, saudara-saudara kita di NTT ini Pak, yang kena musibah sekarang ini Pak. Iya, udah masuk. Typhoon ya. Ya, udah masuk ya, itu pokok doa ya Pak ya. Iya. Ya udah. Thank you. Oke, itu aja sih Pak. Boleh tambahin. Pokok doa mari. Ada lagi tambahan? Kalau boleh sebelum lupa ini untuk yang next Ya, Pak. untuk next meeting kita itu pada tanggal 5 bulan Mei ya. Kalau Oke, kami 5 Mei ya. untuk Brisbane gimana Pak? Sebagai hostnya. Brisbane sebagai hostnya Pak Carlos. Nah, Pak Carlos. ini dia. Saya barusan tadi mau minta untuk didoain nih untuk chapter Brisbane ini. Ini chapter Brisbane ini terus terang sekarang sih terus terang saya merasa agak berat nih karena tim yang ada ini nggak begitu jalan ya, dalam artian ya sekarang ngejalanin yang Brisbane itu boleh dibilang hampir saya sendirian nih. Jadi Gitu. mungkin untuk sementara masih belum siap nih. Justru saya butuh minta untuk didoain nih supaya kita ada member-member baru yang siap mengambil tugas ya yang bisa support pelayanan di sinilah. Jadi ya at the moment agak berat sih yang di Brisbane ya. Gitu ya. Oke. Belum siap ya. Mm-mm. Kalau gitu penggantinya siapa kira-kira Pak Adam? Gimana kalau Pak Maksi? Bro Maxi. Ya. Yes. Sorry. Ini Nah, suaranya semangat tuh, udah siap dia. Yes. Sorry. Lagi di luar ya. Kenapa? Gimana? jadi bulan depan diminta oleh regional presiden untuk Anda yang menjadi host di Perth. Tanggal 5 Mei. Hari Rabu. Tanggal 5 Mei. Kenapa kita nggak coba Pak Surya aja sebagai presiden chapter yang baru di Perth, Pak? Mungkin Gimana? berat kali ya. Belum siap menurut saya ya. Oh. Jadi host ini sebagai apa, Pak? Pembawa acara atau gimana? Seperti itu Andrew hari ini. MC. MC Oh, dan MC. juga Ya. pembicara Pak.
Oh, jam berapa ya? Nanti deh boleh Pak Jeff kita bicarakan lagi lah. Oke. Ya. Jadi Ah. di pending dulu ya, belum firm ya. Iya, saya mau tahu Pak jam berapa apa semua hari apa Pak? Jam 5 Jam waktu 5, kantor, jam Pak. di Perth jam 5, Pak. Jam 5 ya. Jam 5, Ya tanggal udah. 5, bulan 5. Gampang ingetnya. Triple five. Enak banget tuh 555 ya. Oke. Kita Ya udah. pending dulu ya. Kita pending Ya, dulu boleh. ya. Oke. Oke, Boleh, jadi boleh. Sekarang ada beberapa pokok doa. Saya pikir Ya. saya mau bagikan. Pak Vincent bisa bantu doa Pak untuk khususnya untuk chapter-chapter di ini di INZ. Halo. Yes. Pak Iya, iya, Vincent. iya. Terutama untuk itunya ya, SDM-nya ya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada empunya tuayan. Dan padinya Amin. sudah menguning. Padinya sudah menguning. Padinya udah menguning. Padi nggak bisa ngomong, gue jangan dituai ya. Tergantung penuai. Kalau padinya nggak menguning, nggak dituai, dimakan burung, dipatuk burung. Nah, burung itu si jahat katanya. Kalau di perumpamaan penabur itu kan si burung itu kan si jahat kan. Iya. Jadi tolong kembali jadi poinnya untuk chapter-chapter di INZ yang apa SDM-nya yang kekurangan SDM itu yang tolong diinikan, didoakan. Kemudian poin yang kedua saya mau minta tolong Brother Benny nih untuk kerinduan khususnya dari regional presiden untuk adanya chapter di Canberra, Wellington, dan Tasmania. Canberra, Wellington, Ya. Tasman. Oke. Untuk Pak Brother Maxi, saya minta untuk Darwin, khusus untuk Darwin, dan juga untuk Brisbane. Darwin dan Brisbane ya. Tadi tahu ya poinnya ya. Ya. Kemudian Pak Arifin, bisa Bro Arifin untuk bencana di NTT. Dan Full Gospel udah ada task force-nya untuk ke arah sana untuk pengumpulan dana dan lain-lain untuk membantu, Ya. mendukung. Dan terakhir saya mohon untuk Pak Dharma bisa menutup di dalam doa. Oke? Oke. Yang mana dulu nih Pak? Banyak banget tadi. Yang pertama Pak Vincent, yang dari pertama Vincent, nomor dua Pak Benny, Brother Benny untuk Canberra, Wellington, sama Tasmania. Ketiga Pak Maxi, termasuk member-membernya untuk DM-nya. Kemudian Maxi termasuk untuk Melbourne yang vakum ya. Kepengurusannya vakum di Melbourne. Darwin, Brisbane, dan Melbourne. Ya. Ya. Kemudian untuk NTT saya minta Pak Arifin. Dan terakhir ditutup oleh Pak Dharma begitu. Dan NTT sebelumnya diakhiri untuk NTT, tolong Brother Arifin mendoakan juga untuk pelayanannya Pak Dharma dan sudah menjadi berkat pada malam hari ini supaya dia dipakai Tuhan secara lebih luar biasa. Pak Dharma masih di sini nggak ya? Kok hilang? Udah hilang. Enggak apa-apa Pak, biarin kita doakan aja. Rudi juga hilang kelihatannya. Yuk. Pak Rudi juga, dia bilang dia ada di mobil katanya. Ayo, mari kita doa. Let's Oh pray. iya, Pak Dharma juga. Pak Dharma juga sudah quit kayak. Ya. Enggak apa-apa, kita doakan aja Pak. Ya. Arifin, ya. Tuhan, terima kasih untuk fellowship kami pada sore hari ini. Kami juga dikuatkan bagaimana menjadi murid pemenang. Kami juga diingatkan bahwa kalau kita membangun chapter, kami perlu membangun manusia rohani kami.
inner man, spiritual inner being. Kami dikuatkan sehingga kalau kami kuat, maka chapter kami kuat, kami juga dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Amin. Kami sungguh minta hikmat daripada Tuhan, belas kasihan juga daripada Tuhan, hikmat untuk seluruh regional board yang ada di ANZ, biar kami diberikan kreativitas, biar kami diberikan passion, kami diberikan semangat gairah untuk membangun ANZ menjadi chapter-chapter yang kuat, khususnya manusia-manusia rohaninya di dalamnya. Amin. Hingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan lebih daripada itu Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Roma 10 ayat 14 berkata kepada kami, bagaimana mereka dapat berseru kepada nama Yesus kalau mereka tidak pernah, bagaimana mereka dapat percaya, dan bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka enggak percaya, dan bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak mendengar, dan bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada yang diutus. Kami adalah para utusan Tuhan. Benar, Tuhan. Firman-Mu mengatakan pada kami di dalam 2 Korintus 5 ayat 20, you are the ambassador of Christ. Tuhan, kami ingat bahwa fungsi kami adalah we are the ambassador of Christ. Kami adalah duta-duta besarnya Kristus. Kamilah yang akan menyampaikan kabar itu sehingga seseorang akan dapat mendengar, seseorang dapat percaya, dan akhirnya berseru akan nama Tuhan. Terima kasih, berikan kami passion, berikan kami gairah, berikan kami juga kepedulian, dan juga mau membayar harga untuk setiap aktivitas kami. Tuhan, kami minta belas kasihan daripada Tuhan, untuk Tuhan juga mengirimkan pekerja-pekerja. Firman-Mu mengatakan pada kami, tuaian begitu banyak dan sudah menguning, tapi pekerja sedikit, penuai sedikit. Lalu Engkau mengatakan, mintalah kepada yang mempunyai pekerja atau penuai itu, yaitu Engkau sendiri. Kami minta kepada Tuhan. Dan Tuhan kirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang punya passion, orang-orang yang punya kepedulian, orang-orang yang punya mau membayar harga, paying the cost, sacrifice. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena hidup kami sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Biar Tuhanlah yang mengirimkan kepada kami para pengerja-pengerja, para penuai-penuai di akhir zaman ini, lewat chapter-chapter kami di seluruh ANZ, Australia dan New Zealand. Kami berdoa juga untuk kota-kota besar di mana Canberra belum ada chapter. Kami juga berdoa untuk Hobart, Tasmania yang belum ada juga. Kami juga berdoa untuk Wellington yang belum ada juga, Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hati kami masing-masing. Secara khusus, hamba berdoa untuk Pak Joni Ang diberikan kekuatan untuk mengembangkan ANZ. Kami melihat seolah-olah hanya beliau sendirian. Tapi kami ingat akan buku daripada hamba-Mu, Demo Sakarian. Tuhan tidak melihat jumlah. Tuhan tidak melihat berapa orang yang datang. Tapi Tuhan melihat hanya segelintir orang yang punya rasa takut akan Tuhan dan punya rasa beban akan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan kirimkan orang-orang yang sepadan dengan Pak Joni Ang untuk menuai di New Zealand ini, Tuhan. New Zealand butuh pengerja-pengerja.
New Zealand butuh penuai-penuai. Dan juga bagian lainnya Tuhan, yang begitu banyak Tuhan yang masih kosong. Melbourne juga masih kosong. Perth sudah mulai bergerak. Sydney sudah mulai maju. Tapi kami belum melihat kegerakan yang masif di ANZ ini Tuhan. Kami belum melihat juga kegerakan yang cukup dalam di Adelaide, di Australia Selatan. Kami juga berdoa untuk Darwin Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, begitu banyak kekosongan-kekosongan. Kami minta penuai-penuai di akhir zaman ini yang Tuhan kirimkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya dengan belas kasihan Tuhan kami dapat mendapatkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang penuh dedikasi, orang-orang yang mempunyai 3 elemen dari kasih: passion, care, dan sacrifice. Tuhan Yesus, demikian doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan Tuhan, Pak. Tuhan, kembali kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, jika kami ada di mana kami ada saat ini Tuhan, semua tidak kebetulan Tuhan. Yang kami berada di Australia, di New Zealand Tuhan, kami tahu bahwa ada satu rencana-Mu yang harus dilaksanakan Tuhan di tempat mana kami berada. Dan jika kami berada di Wadah Full Gospel Business Fellowship International ini pun Tuhan, ini adalah rencana-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Full Gospel di ANZ ini Tuhan, terutama untuk kami sedang merindukan regional presiden Tuhan di Tasmania, di Wellington, dan di Canberra Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada orang yang tepat Tuhan yang Engkau akan siapkan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak akan berlama-lama Tuhan, karena Tuhan segala sesuatu akan dipercepat Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa waktu-Mu begitu singkat Tuhan. Engkau akan segera Tuhan datang Tuhan, dan kami percaya Tuhan, sekali lagi kami punya tugas Tuhan, memberitakan Tuhan Injil kebenaran kerajaan Allah Tuhan di bumi ANZ ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus Kau berikan Tuhan, Kau kirimkan Tuhan pekerja-pekerja-Mu Tuhan di Wadah Full Gospel Businessman Fellowship International ini Tuhan, untuk kota Canberra, untuk kota Wellington, dan juga Tasmania Tuhan. Kami percaya Tuhan, wadah ini Tuhan Kau akan terus pakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan di marketplace Tuhan. Banyak pria-pria boleh dimenangkan Tuhan. Karena kalau pria dimenangkan Tuhan, maka seisi keluarganya akan dimenangkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, sekali lagi Tuhan, nggak ada yang mustahil dalam Kau Tuhan. Engkaulah pemimpin kami, Engkaulah gembala kami, Engkaulah imam kami Tuhan, dan Engkaulah Tuhan panglima kami Tuhan. Dan kami akan terus mendengarkan suara Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang berada di Zoom meeting ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang berada di Full Gospel ANZ ini Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani Engkau. Teruskan berikan Tuhan api dan semangat yang datang dari surga Tuhan, untuk kami boleh terus Tuhan melayani Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa jeripaya kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Tuhan, Engkau kami yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, haleluya, haleluya. Silakan Bapak Surgawi, terima kasih kalau bila sore hari ini kami bisa kumpulkan meskipun kami di tempat yang berbeda, tapi kami percaya bahwa kami satu hati, kami ingin selalu kembali kepada Bapa Surgawi, karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa suatu waktu kami juga bisa berkumpul di dalam kerajaan-Mu yang Maha Kudus itu. Amin. Bapak, pada sore hari juga kami ingin berdoa, terutama buat chapter Darwin
yang dimana mungkin sekarang ini juga sedang mengalami atau problem-problem yang kami tidak tahu Tuhan, baik dari segi pengurus maupun juga dari para membernya. Kami percaya Tuhan, karena tidak satu ada pun yang mustahil dalam Engkau. Biarlah Tuhan, Kau utus malaikat-malaikatmu, sehingga mereka semua Tuhan yang mungkin belum percaya, bisa Engkau bawa kembali jiwa-jiwa untuk diselamatkan, dan juga yang sudah ada menjadi pada pengurus ataupun member, kiranya juga Tuhan Kau berikan roh hikmat dan marifat, penghiburan pada saat mereka sedang dalam kesusahan, atau berilah mereka kelegaan Tuhan, sehingga mereka bisa terus untuk setia dalam melayani wadah-Mu ini. Dan juga kepada chapter Brisbane Tuhan, Pak Carlos yang sudah Kau pilih, Kau tunjuk menjadi presiden chapter, kiranya biarlah Tuhan Kau berikan dia kekuatan di dalam Engkau Tuhan, sehingga ia tetap terus untuk melayani dengan setia. Dan kami percaya Tuhan, seperti tadi juga firman mengatakan bahwa padi telah menguning, tapi penuai atau pekerja sedikit. Kiranya juga Tuhan kirimkan lagi jiwa-jiwa yang benar-benar rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Dan bukan main-main, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan empunya ladang di bumi ini Tuhan. Dan biarlah supaya chapter Darwin, chapter Brisbane bisa semakin pesat Tuhan, dan semakin membawa kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya bahwa pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. Dan tetap terus Tuhan, biar kami yang ada di dalam Kamu, supaya benar-benar untuk hidup menurut kehendak-Mu, sehingga menyenangkan hati Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga tak lupa kami juga berdoa kepada chapter Melbourne Tuhan, yang mungkin sekarang sedang letih lesu. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau tunjuk, Engkau cari pemimpin yang benar-benar hidup di dalam Engkau, berserah dan bergantung dalam Engkau Tuhan. Kami tidak tahu kapan, tapi kami hanya bisa meminta kepada Empunya yang ladang itu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan Yesuslah yang akan mengetuk jiwa, baik itu jiwa yang sudah percaya dalam Engkau, sudah hidup dalam Engkau, ataupun jiwa-jiwa baru, atau jiwa yang rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah kami semua ini Tuhan bisa Engkau pakai menjadi alat-alat-Mu yang lebih dan lebih lagi. Dan kami percaya, biarlah kami menjadi prajurit-prajurit Kristus yang sejati Tuhan. Dan tolong kami Tuhan Yesus, bila kami sedang ada masalah, sedang ada dalam kesusahan, tapi biarlah kami tetap terus teringat akan Engkau, sehingga kami tetap terus untuk hidup setia bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sampai akhir zaman nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu, dan kami percaya bahwa Engkaulah sumber dari segala sumber Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you, Pak Maksi. Silakan, Brother Arifin. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Surgawi yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur untuk sore malam hari ini. Ingin katakan bahwa Kau sungguh baik, Kau sangat baik, dan Kau teramat baik. Tidak ada Allah di bumi dan surga yang seperti-Mu, Tuhan. Kau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Terima kasih, kami bangga, kami punya Allah seperti-Mu. Kami bangga, Tuhan, kami melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih, Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang mau berdoa untuk NTT Tuhan yang saat ini sedang ditimpa bencana alam, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau tolong, Tuhan, saudara kami yang ada di sana, terutama anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, Tuhan, saat ini mengalami bencana, Tuhan. Roh Kudus beri penghiburan kepada mereka, Roh Kudus beri kekuatan kepada mereka. Ajar mereka, Tuhan, mengucap syukur atas apa yang terjadi. Karena kami percaya, tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi ini atas seizin-Mu. Biarlah Tuhan melalui peristiwa kejadian bencana alam ini, banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Atau jiwa-jiwa yang sudah lama terhilang boleh kembali kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, biarlah melalui peristiwa ini banyak jiwa-jiwa datang mencari wajah Tuhan lagi. Datang bertobat mencari Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan sekali lagi Tuhan. Mereka yang saat ini sedang menderita Tuhan, kami minta dengan belas kasihan Tuhan. Beri kekuatan, hiburan, sukacita sekali lagi Tuhan. Tolong mereka Tuhan, tolong. Biarlah tidak ada sungut-sungut yang keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan, dari anak-anak
Tuhan di sana, tapi biarlah ucapan syukur Tuhan yang keluar. Kami tahu Tuhanlah penolong, Tuhanlah sumber segala-galanya Tuhan. Terima kasih ada rencana Tuhan yang dahsyat, yang hebat untuk Nusa Tenggara Timur Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan sekali lagi melihat peristiwa ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan tolong mereka semua, Tuhan buka jalan Tuhan yang memulihkan keadaan di sana Tuhan, waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, saudara kami di NTT ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga Bapak untuk Pak Darman. Kami kuatkan, kami disegarkan Tuhan lewat firman Tuhan. Engkau memberkati Pak Dharma, Engkau memberkati pelayanannya, berkati kesehatannya, keluarga rumah tangga. Boleh pakai Tuhan. Makin hari makin dahsyat, makin hari makin heran, sertai pelayanannya dengan tanda-tanda heran. Tuhan dimanapun Engkau utus, dia menyampaikan firman-Mu, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan dan disegarkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita bersyukur untuk sore malam hari ini. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bro Rifin. Dan kita akan tutup, dan untuk doa penutup saya mohon Adam Teja untuk menutupnya, tetapi sekalian mengucap syukur untuk host pada malam hari ini. Silakan Pak Adam. Oke. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini dan mendengar firman Tuhan-Mu firman Tuhan yang sangat luar biasa ya Tuhan. Saya yakin Tuhan, semua yang hadir pada malam ini adalah orang-orang yang terpilih. Imam-imam yang melayani raja, murid-murid pemenang, dan bangsa yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau memilih kami dan memanggil kami keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam keterangannya dengan maksud supaya kami bisa menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami adalah ahli waris dari Tuhan Yesus dan lebih dari seorang pemenang. Karena itu musuh-musuh kami akan melarikan diri dari kami. Seperti apa yang diucapkan di Mazmur 91. Kami semua berlindung pada yang maha tinggi. Dan kami tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Kami dibela dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah melepaskan kami dari bahaya tersembunyi dan dari penyakit yang membawa maut. Kau akan terus menudungi kami dengan sayap-Mu sehingga kami selalu aman dalam naungan-Mu. Kesetiaan-Mu akan melindungi kami seperti perisai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas pengorbanan darah Tuhan Yesus untuk kami. Atas nama Tuhan Yesus, saya mohon darah Tuhan Yesus atas orang-orang di FGBMFA Indonesia dan ANC, semua pengurus di National Board dan semua pengurus dan member-membernya. Jadilah mereka murid-murid pemenang untuk berfungsi dan perlu dan diberikan lingkungan yang sehat. Malam ini saya ingin membawa nama-nama yang satu garis dengan kami Tuhan, dari National Presiden Pak Dali Santoso, dari NEVP Rudi Yap, dari National Vice President Pak Vincent Wijaya. Kami juga ingin menambah Regional Advisory Board Pak Gunawan, Pak Samuel, dan juga Regional Executive Vice President Pak Arto Kartika, dan juga Regional Vice President Pak Arifin Hu. Regional Secretary Pak Halim Santoso, Regional Treasurer Iwan Nata Prawira. Juga Departemen Direktur di ANC Tuhan, Pak Departemen Direktur Prayer Pak Jeffrey Miharja, Young Movement Pak Carlos Halim, Teaching dan Training Budi, FICT Pak Herman, dan semua chapter-chapter presiden yang ada di ANC, di Sydney Widharma, Daniel Andrew, di New Zealand Pak Johnny, Pak Albert dan Pak Joseph, di Adelaide Pak Ferry, di Perth Pak Maxi dan Pak Surya, di Darwin Pak Domingus,
di Brisbane Pak Carlos, di Melbourne yang belum ada, dan juga kepada semua member-member kita. Kami merendam hidup dan merendam semua nama-nama yang baru saya sebutkan ini dalam darah Tuhan Yesus. Kami berdiri di atas darah-darah Tuhan Yesus untuk memproklamirkan, memenangkan atas dosa dan setan. Kami mohon Tuhan, Kau memberikan kekuatan kepada semua member-member dan semua officer-officer yang melayanimu itu di Australia, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kami, karena kami ada keinginan untuk membesarkan namamu sebesar-besarnya mungkin Pak Tuhan di kerajaan-Mu. Tuhan, berilah kekuatan. Kami tidak bisa mengerjakan ini tanpa kekuatan Roh Kudus. Kami mengundang Roh Kudus tiap hari dalam kehidupan kami, Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan apa yang Kau ingin kami kerjakanlah kami. Seperti yang Pak Dharma ajarkan, seperti yang Kau bicarakan melalui Pak Dharma. Kami adalah murid-murid pemenang, Tuhan. Kami akan bisa memenangkan di kerajaan ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas meeting malam ini yang begitu baik, Tuhan. Kami mohon izin Tuhan, selesai meeting ini Tuhan, Kau terus izinkan Roh Kudus terus bisa bekerja di dalam hidup kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berilah kekuatan. Tanpa Roh Kudus kita itu nothing. Tuhan, berilah kekuatan kepada kami. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Ada Pak Andi BCA dan Anthony William dari Kaltim Tara. Wah, welcome Pak Anthony dan Pak Andi BCA. Ya. Wah, luar biasa Pak Andi, Pak Anthony. Wah. Ini RP dan REVP-nya datang. Luar biasa. Terima kasih Pak Andi, Pak Anthony. Ya, Pak. Terima kasih ditemani dengan doa. Salam kenal semuanya. Salam kenal Pak. Luar biasa. Pak Andi BCA dalam waktu 6 bulan bisa turun 20 kilo. Nah, itu rahasianya dikasih tahu. Luar biasa Pak. Looks young. Bagus Pak. Ya. Pak Andi BCA bilang, kalau gua tahu kayak gini dari dulu gua turunin 20 kilo gitu. Gimana Bro Anthony? Ini udah kenal semua teman-teman? Pernah lihat Pak Anthony, Pak Andy, sering lihat ini muka-mukanya familiar. Ini juga pembawa firman yang bagus nih. Wah, boleh ya, nanti boleh diundang ya Pak ya. Siapa? Dua-duanya Andi BCA jadi sejoli lah, duo. Wah, luar biasa. Makasih Pak. Iya. Oke, silakan Pak Andrew. Ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Terima kasih untuk firman-nya dari Pak Dharma. Mungkin yang ketinggalan Pak Adam ada rekod ya, bisa di-share. Iya, ada. Ya, yang mau dengar kembali, brother-brother kita yang mungkin tidak bisa hadir malam hari ini bisa mendengarkan dari recordingnya Pak. Ya, nanti terima ada kasih ya recording. Pak Vincent. Okay. Ya, Pak Benny, selamat menjalani karantina. Kira-kira 8 hari lagi ya Pak ya. Semangat ini Pak. Pak Andrew ada pengalaman udah. Ini pengalaman 14 hari. Itu tolong Pak Benny Luci, yuk sekarang di Perth ya atau di Jakarta? Di Perth, udah 6 hari Pak. Udah Oke, kalau gitu Pak Jeffrey jangan lupa tuh ajak makan apa gitu loh. Kalau udah selesai isolasinya. Boleh dijemput tuh. Di hotel mana boleh dijemput? Wah. Pak Vincent. Yes. Ini Pak Reni itu udah minta dikirim ke hotelnya. Di karantina tuh bosan makannya. Oh. Ini pembicara handal ini Benny. Ajak ini apa yang offline meeting breakfast atau apa, ajak aja. Ya. Nanti waktu keluar. Waktu udah bebas ya. Yes. Udah bebas.
6 hari lagi kan? 6 hari lagi. 8 hari lagi. Oh, 8 hari lagi. Selamat menjalani. Tadi juga kita dengar dari kesaksian dari Pak Budiman. Thank you. Pak Benny Nuci juga ya. Saksiannya luar biasa nih. Thank you Pak Benny, luar biasa. Iya, belum sempat thank you sama Pak Budiman, dia udah ada meeting yang lain. Ya, terima kasih brothers. Jadi Pak Jeffrey tadi ada info tanggal 5 Mei kita akan lanjut Zoom meeting kembali untuk ANZ. Dipandu oleh host yang to be announced. Iya. Ya, jadi sementara ini Pak Maksi, tapi to be announced ya, to be confirmed lah istilahnya ya. Iya. Iya. Ya. Triple Oke. 5 tuh angka bagus. Itu angka Siap. bagus tuh triple. Iya, 555 lo, benar-benar lo. 5 Mei jam 5. Waduh. Luar Tapi biasa. jamnya jam 5 di Perth ya, jam 5 di Perth, jangan salah. Actually, Malam lebaran itu. Bulan Mei malam lebaran. When Australia will open for tourists? When? Waduh, masih kayaknya kemungkinan besar tahun depan, Pak Vincent. Waduh, ini Singapura udah bisa. soalnya Soalnya sekarang vaksin. Andi dan Anthony William sudah buat agenda loh. Dia mau ke Wih, ke mantap. ini apa Queenstown. Waduh. Tunggu Pak Andi. Bisa-bisa aja ini Pak Vin. Ya benar, Queenstown tuh the most beautiful city loh. Bener. Iya. Tanya New Zealand. Kalau nggak percaya nanti saya kirimin foto-fotonya. Bener-bener kayak bisa. Kalau New gitu Zealand sekalian guys, aja. suhunya bagus, Pak. Enggak. Dicari kemungkinan chapternya ya di Queenstown. Bener. Ski chapter itu nanti. Pak Joni Ang mesti benar-benar berdoa tuh, berpuasa. Iya. Dikirim. Wah, kalau ada chapter di Queenstown bagus Pak, bisa sering-sering kita ke sana, visit ke sana. Jadi Nanti- airlift di kita nih, jadi Ya airlift. nanti Pak Anthony William lihat di Google Queenstown. Waduh, itu betul-betul kayak lukisan digambar gitu, betul. Very good. Waduh. Tapi nggak Iya, kalah betul, juga betul. Sydney juga nggak kalah lah. Darling Harbour. Jangan sampai mengecilkan. Jangan sampai look down on Sydney and surrounding. Oh, sebelum lupa saya mau share satu screen ya. Maaf saya hampir lupa ini. Nanti sebentar. Udah keluar belum screennya? Udah ya. Oke. Ini kita FGBMFI itu ada kerjasama dengan Family First Indonesia dan Family First Australia ya. Nah, Pak David Wongso, Country Director dari Family First Australia, ada mau memberi 5 tiket yang gratis untuk Sabtu ini. Ini ajaran yang sangat baik. Saya pernah Pak David Wongso share di chapter kita. Baik sekali. Jadi kalau ada teman-teman yang mau hadir jadi waktu Jakarta dari jam 9 sampai jam 11 Sabtu ini detailnya kontak saya aja. Nanti saya register ke Pak David Wongso. Dia mau memberi tiket 5 untuk yang gratis. Ya, thank you. It's very good. Pak Vincent juga pernah dengar ini. Iya, bagus. Ya, oke, begitu. Thank you. Silakan Pak Andrew. Boleh Pak Adam. Siapa mau? Pak Benny mau? Apalagi lagi di karantina. Mau, oke. Apapun boleh. Pak Benny, ya mumpung. Karantina lagi banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Benny mau, Benny. Andi Benny Besia mau. mungkin salah satu nih. Andi Besia mau nggak nih? Andi Besia. Pak Andi? Belum dulu Pak kali Pak saya Pak. Oke, Pak Anthony William mau tuh, Anthony William. Salah satu aja antara wakilnya. WA-nya berapa Pak Adam? Saya tergantung no. Pak Arpinya. Oke, saya baru tulis di direct message saya yang teks Bapak aja. Oke, thank you Pak. Oke, thank you ya Pak Benny ya. Makasih Pak Adam. Ya, bagus sekali itu, bagus.
Oke, baik. Ada tambahan lagi, Pak Adam? Kalau nggak ada, kita... Udah gitu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih semua brother-brother yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Vincent sekali lagi. Terima kasih Pak Vincent. Oke, terima kasih Pak Adam, Pak Jeffrey. Saya stay 3 jam loh ini. Woi deh, 3 jam, luar biasa. Oke. Thank you Pak. Thank you Pak. Thank you Pak, thank you semuanya. Thank you ya. Oke, good night everyone. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Good night. Oke. Oke, God Thank bless. you. God bless. Thank you semuanya. Yuk.